الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-133, yaitu tubba'un. Lafaz tubba'un dalam bentuk mufrad atau tunggal, jamaknya tababi' atau tababiyah, berasal dari kata tabi'ah yatba'u, yang berarti mengikuti, menyusul, dan sebagainya. Sedangkan tubba mengandung makna bayangan, lebah yang paling besar dan gelaran raja-raja Yaman dahulu. Disebut dua kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 37, dan surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 14. Allah menyatakan, wa ashabul aika wa qaumu tubba. Dalam kedua ayat yang menyentuh lafaz tubba disebut setelahnya lafaz kaum, yang berarti golongan atau kaum atau penduduk. Al-Jauhari berkata, At-Tababi'ah adalah gelaran raja-raja Yaman, mufradnya adalah tubba. As-Suhaili berpendapat tubba adalah nama setiap raja yang memerintah negeri Yaman, Asy-Syihr dan Hadramaut. Abu Ubaidah menyatakan setiap satu dari mereka dinamakan tubba karena ia menggantikan yang lainnya. Menurut pendapat Al-Qurtubi, berdasarkan lahir atau zahir ayat tubba, ia adalah salah satu dari Raja Yaman dan orang Arab mengetahuinya dengan nama itu lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata, saya tidak mengetahui adakah tubba dilaknat ataupun tidak. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, janganlah kamu menghina tubba, karena dia adalah seorang lelaki yang baik. Begitu juga yang dilaporkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, janganlah kamu menghina tubba, karena dia masuk Islam. Qatadah berkata, disebutkan kepada kami Ka'ab bercerita mengenai tubba dan menyatakan ia adalah lelaki yang baik. Allah menghina kaumnya dan tidak menghinanya. Sa'id bin Jubair berkata, Tubba pernah menutup Ka'bah dan beliau melarang menghinanya. Tubba adalah Tubba al-Ausat, namanya As'ad Abu Quraib bin Mulaikar al-Yamani. Dia adalah raja bagi kaumnya selama 326 tahun dan tidak pernah ada raja Al-Hamir yang lebih lama memerintah selainnya. Meninggal dunia pada 700 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Asakir mengatakan, sesungguhnya tubba yang disyaratkan oleh Al-Quran adalah raja yang mengislamkan kaumnya di tangannya. Apabila dia meninggal dunia, kaumnya kembali kepada kekufuran dengan menyembah berhala dan api. Lalu Allah mengazab mereka sebagaimana yang diceritakan dalam surah Saba. Sedangkan kaum Tubba adalah kaum Saba, di mana Allah menghancurkan kaum itu
dan membinasakan negerinya, sebagaimana diceritakan dalam surah Saba, disebabkan ingkar kepada hari pembalasan. Mereka adalah orang Arab dari Qahtan, Adnan dan Hamir. Setiap salah seorang raja yang memerintah negeri itu dinamakan Tubba, sebagaimana dinamakan Kisra untuk raja yang memerintah Parsi, Kaisar bagi raja yang memerintah Rom, Fir'aun bagi raja yang memerintah Mesir, dan Najasyi bagi raja yang memerintah Al-Habasyah atau Ethiopia waktu zaman dulu. Kesimpulannya, terdapat dua maksud dari kata Tubba. Pertama, Tubba adalah salah seorang raja negeri Yaman yang baik dan beriman. Kedua, Tubba adalah kaum Saba yang disiksa dan diazab disebabkan kekufuran mereka, dan ini disebut dengan perkataan kaum Tubba.